teman-teman, selamat datang di channel Otomotif 09. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun komponen-komponen pada karburator Supra X125. Sebelum itu, teman-teman juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan komen. Semoga juga video-video yang saya tampilkan di channel saya ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan pemula. Langsung saja kita mulai menyusunnya di karbonnya sendiri. Kita mulai dari memasang main jetnya. Kita pasang di lubang main jetnya yang ini, ya. Main jet ini berfungsi sebagai penyaring bahan bakar sekaligus penyalur bahan bakar ke ruang bakar. Istilahnya, dia yang membatasi banyaknya bahan bakar yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Langsung saja. Setelah kita kencangin, maka kita lanjut memasang pilot jetnya. Dan fungsinya juga sama ya, sebagai pembatas sekaligus jalur masuknya bensin ke ruang bakar, dan tempatnya di sini. Langsung saja kita kencangkan. Untuk memastikan karburatornya, komponen-komponennya itu terpasang dengan kuat, kita memutarnya dengan obeng. Kita kencangkan sehingga pada saat karbu dipasang, komponen-komponen yang berada di dalamnya itu tidak terlepas. Lanjut, kita memasang karet diafragmanya. Ini biasa kami sebut di bengkel ini karet diafragma. Cara masangnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian ada karet seal. Karet seal di bagian ini. Cara masangnya seperti ini. Fungsi karet kecil ini agar udara tidak bocor kemana-mana, sehingga udara yang masuk melalui jalur dari depan sini masuk ke sini, ini ya, dari lubang ini ke sini, kemudian ini masuknya ke dalam sini, ya. Itu jalur udara yang masuk, sehingga udara yang berasal dari sini ke sini tidak bocor. Itulah fungsinya seal yang kecil ini. Kemudian terdapat per di bagian sini. Cara masangnya seperti ini. Dan penutupnya ya. Jadi kita paskan bentuknya seperti ini. Yang ada benjolan ini sejajar dengan karet sealnya. Langsung saja kita kencangkan. Setelah kencang, kita lanjut ke pemasangan pelampung. Ini pelampungnya, dan di pelampung ini terdapat jarum. Fungsi dari jarum ini sebagai penutup dan pembuka masuknya bensin ke dalam karburator, dan tempat jarumnya seperti ini di bagian sini. Nah, jarum ini juga dia itu pergerakannya itu diatur oleh pelampung. Cara masukkannya seperti ini, ya. Lihat ya. Nah, cara masukkannya ini seperti ini. Jangan salah ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia seperti ini. Usahakan gerakannya itu bebas, ya, tidak terhambat. Ya, seperti ini tampak di atas. Kemudian terdapat pen yang masuk ke bagian sini, ya. Kemudian cara masuknya seperti ini. Masukkan. Nah,
kira-kira seperti ini. Nah, setelah dipasang seperti ini, pastikan pelampung ini posisinya itu datar. Ya. Kalau pelampung modelnya seperti ini, maka bahan bakar yang masuk terlalu kaya. Dan jika pelampung berdiri tegak seperti ini, maka bahan bakar terlalu irit. Ya. Dan aturan pelampung bahan bakar yang tepat adalah pelampungnya itu tidak terlalu kerendahan dan tidak terlalu ketinggian, maka itu adalah pelampung yang standar. Ya, seperti ini, tidak terlalu kerendahan dan tidak terlalu ketinggian, rata-rata air ya teman-teman. Setelah itu kita langsung menutupnya dan pastikan lubang masuknya bensin sejajar dengan lubang ini. Inilah lubang masuknya bensin. Lubang masuknya bensin dari sini terus ke pelampung. Dan pelampung yang akan mengatur berapa banyak bensin yang masuk. Ya. Langsung saja kita tutup. Setelah bagian karbonnya ditutup, maka kita lanjut memasang piston dari gasnya, atau biasa kami bilang di bengkel itu botol gasnya. Cara masangnya cukup mudah. Coakan lurus ini biasanya sejajar dengan garis yang di sini, sejajar ya. Perhatikan, sejajar. Jadi ini belum kita masukkan kabel gasnya ya, soalnya kita sudah melepasnya. Soalnya ini bengkok ya. Nah, setelah masuk, ya, masuk sempurna ya, tertutup. Kemudian ada pernya masukkan dan penutupnya ditutup. Kemudian tak kalah menarik juga, kita akan memasang setelan gas dan setelan angin daripada karbu ini ya. Kita mulai memasang dari setelan anginnya dulu ya. Ini bentuknya seperti ini dan terdapat Kebetulan di karbu ini belum terlepas ya, masih tertinggal di dalam. Nah, di pemasangan dan penyetelan setelan angin dan setelan gas pada motor karbu ini terkadang banyak keseleweran cara penyetelannya, sehingga dapat berakibat suara mesin yang kurang langsam dan masuknya bahan bakar dan udara itu tidak sempurna. Nah, kita akan membahasnya nanti. Cara setelan yang pas pada setelan angin dan setelan gas pada karburator, pada sistem karburator motor. Langsung saja, karena pernya sudah tertanggal, jadi kita langsung memasangnya langsung ya. Ini tempatnya. Kita tidak mengencangkannya dulu. Kemudian kita memasang pada setelan anginnya. Modelnya seperti ini ya, gengs. Nih, langsung saja kita pasang. Kita kencangkan sedikit. Nah, biasanya setelan pabrik pada karburator ini atau setelan pabrik, setelan angin dan gas pada motor konvensional atau yang masih menggunakan karburator ini dianjurkan putaran daripada setelan angin ini 2,5 lebih sedikit ya, putarannya itu 2,5 lebih sedikit. Nah, dan gasnya juga, setelan gas ini menyesuaikan.
menyesuaikan. Jadi apa yang dimaksud dengan putaran 2,5 lebih sedikit ini seperti ini. Kita putar setelan anginnya ini sampai mentok. Sampai mentok ya guys. Buat teman-teman pemula ya. Sampai mentok. Ini setelan pabriknya yang dianjurkan. Setelah mentok, ingat bentuknya seperti ini ya. Tadi kita putar, mulai hitung. Setengah putaran, satu putaran, 1,5 putaran, 2 putaran, setengah putaran. Lebihkan sedikit putarannya, menyesuaikan ya lebihnya ini. Tapi yang pasti wajib putaran 2,5. Biasanya lebih enaknya lewat sedikit putar. Misalnya saya buat seperti ini, sedikit aja putarnya. Nah, itu adalah setelan angin yang standar ya. Dan untuk setelan gasnya ini menyesuaikannya pada saat kendaraan hidup, menyesuaikan. Nah, terkadang juga kawan-kawan ada pertanyaan. Kami telah ikut cara yang ditutorkan, tetapi masih belum dapat langsam. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang cara menyetel angin dan gas pada motor dalam posisi hidup ya. Akan buat tutorialnya sedemikian. Jadi untuk posisi karburator sudah dilepas dari motor, itulah setelan pabrik yang dianjurkan kepada kita. Jadi demikianlah video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula. Bye bye.